Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Esli Cleopalas. Saya kelas 5 dari SD Kacipta Kajue. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Guhung Rawai. Cerita yang diambil dari buku Legenda dan Dongeng dalam Sastra Dayak Ngaju. Ditulis oleh Dunis Iper dan kawan-kawannya dan diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 1998. Langsung saja kita mulai ya ceritanya. Guhung Rawai. Pada zaman dahulu, hiduplah satu keluarga yang sangat kaya. Mereka tinggal di rumah yang sangat besar. Di dalam rumah tersebut terdapat beberapa keluarga yang lain. Mereka mempunyai banyak pembantu. Salah satu pembantunya tinggi dan besar badannya. Dia orangnya rajin dan diberi kepercayaan oleh tuannya untuk menjadi pemimpin untuk semua pembantu. Namanya adalah Rawai. Pada suatu hari, Rawai dan semua pembantu dipanggil oleh tuannya. Rawai, semua pembantuku, datanglah kemari. Kemudian datanglah Rawai dan semua pembantu. Kami siap mendengarkan, Tuan. Kemudian tuannya pun menjawab, aku ingin kalian semua mencari tempat yang cocok untuk berladang. Kemudian mulailah Rawai dan semua pembantu berjalan mencari tempat yang cocok untuk berladang. Akhirnya mereka pun sampai di tempat yang mereka cari-cari. Kemudian mereka mulai membuka ladang di sana. Saat musim kemarau pun tiba, mereka memutuskan untuk membakar ladang itu. Masing-masing orang membawa obor yang terbuat dari bambu. Saat waktu pembakaran tiba, mereka melempar obor ke arah ladang dan terbakarlah ladang itu. Tidak ada yang tersisa kecuali pohon-pohon yang besar. Setelah pembakaran itu, mereka mulai menanam berbagai jenis sayuran. Contohnya yaitu jagung. Jadi keingat lagu ini deh. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah teman-teman, kemudian mereka menanam padi. Mereka menaruh bibit-bibit kecil di tanah dan dikuburkan. Dirawat dengan baik-baik agar menemukan buah yang sempurna. Kemudian saat panennya tiba, banyak sekali hasil yang mereka dapat. Sebagian padi digunakan untuk benih dan ditaruh di dalam rangkong.
atau tempat penyimpanan di ladang. Dan sebagiannya lagi ditaruh di gudang untuk dimakan di dekat rumah besar. Mereka pun membawa yang untuk dimakan ke rumah besar. Supaya lebih mudah, mereka menggunakan perahu. Tapi ada satu masalah. Apakah itu? Ternyata ada batu besar yang menutupi sungai Rungan. Terpaksa mereka harus membawa padi-padi itu ke rumah besar. Melihat kesulitannya itu, tuannya pun langsung memanggil Rawai dan beberapa pembantu. Rawai, pembantu-pembantuku, datanglah kemari. Aku meminta kalian untuk memecahkan batu itu. Kemudian, saat mereka berjalan menjauh dari rumah Betang, satu pembantu berkata kepada Rawai, Rawai, bagaimana ini? Kita kan disuruh untuk memecahkan batu besar, tapi bagaimana caranya? Kan batunya sangat besar. Salah satu pembantu juga berkata, benar sekali Rawai, batu ini saja begitu besar, apalagi alat-alatnya kan sangat sederhana untuk memecahkan batu-batu ini. Alat yang kita gunakan saja sudah sangat sederhana. Mana mungkin bisa memecahkan batu yang sangat besar. Rawai pun meyakinkan pembantu-pembantu lain. Tenanglah kawan-kawan, kalau kita bekerja sama, bekerja keras, dan disiplin, aku pastikan kita bisa pecahkan batu besar ini. Mereka pun mulai memecahkan batu itu. Terdengar suara. Tuk, 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 tek, tek, tek. Tahukah teman-teman berapa lama mereka memecahkan batu itu? 1 tahun? Tidak. 5 tahun? Bukan. Tapi 10 tahun. Ya, 10 tahun lamanya mereka memecahkan batu itu. Akhirnya, perahu-perahu pun bisa lewat Sungai Rungan. Pecahan-pecahan batu tadi dibawa oleh arus yang deras sejauh 1 kilometer. Tempat itu pun dinamai Guhung Rawai. Guhung artinya arus yang deras atau riam. Sedangkan Rawai adalah nama pemimpin dari para pembantu. Guhung Rawai terletak di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, pesan moral dari kisah ini adalah kita harus mau disiplin, bekerja keras, dan rajin. Apalagi bekerja sama dengan orang lain. Kita pasti bisa dan hasilnya akan bagus. Demikianlah cerita Guhung Rawai. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.